Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bangunan pantai. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama anggota kelompok kami ada Oki Prasetyo, Satria Adi, Irwan Setiana Dwi, Apriliani Citra Rizky Hidayanto, Husni Sangadah, Ristiana Arifia, dan Irsyad Syafullah. Bangunan pantai. Bangunan pantai itu adalah segala jenis infrastruktur yang dibangun di garis pantai dan bisa berfungsi sebagai pelindung pantai dan darat atau pelabuhan dari serangan gelombang dan arus. Adapun beberapa cara untuk melindungi pantai. Yang pertama, dengan memperkuat dan melindungi pantai agar mampu menahan serangan gelombang. Yang kedua, mengubah laju transport sedimen sepanjang pantainya. Yang ketiga, mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai. Dan yang keempat, dengan reklamasi, menambah suplai sedimen ke pantai atau dengan cara yang lain. Ada juga klasifikasi bangunan pantai berdasarkan fungsinya. Yang pertama, konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai. Yang kedua, konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan sambung ke pantai. Yang ketiga, konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan garis pantai. Nah, bangunan yang termasuk dalam kelompok pertama itu dinding pantai atau revetment, yang dibangun pada garis pantai atau di daratan yang digunakan untuk melindungi pantai langsung dari serangan gelombang. Revetment sendiri berfungsi melindungi suatu tebing alur pantai atau permukaan lereng dan secara keseluruhan berperan meningkatkan stabilitas alur pantai atau tubuh tanggul yang dilindunginya. Kemudian ada ilustrasi penggunaan revetment. Bisa dilihat pada gambar yang pertama di atas itu ada pantai tanpa bangunan pelindung. Nah, pantainya itu akan tergerus. Kemudian di bawahnya ada gambar pantai dengan pembuatan revetment pada garis pantainya. Pantainya tidak akan tergerus, tetapi tidak ada penambahan lahan di pantainya. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari penggunaan revetment ini sendiri. Kelebihannya yaitu biaya pembangunannya lebih murah dan pengerjaannya lebih mudah. Dan kekurangannya tidak menambah lahan, tidak mengurangi energi gelombang, run up-nya besar, dan akses masyarakatnya jadi terganggu. Nah, bangunan pantai dalam perencanaan dinding pantai atau revetment itu perlu ditinjau fungsi dari banyak sekali ya, dari bentuk bangunan, lokasi, panjang, tinggi, stabilitas bangunan dan tanah pondasi, elevasi muka air baik di depan maupun di belakang bangunan, dan ketersediaan bahan bangunan dan sebagainya. Ada juga kelompok dari revetment sendiri. Ada permeable revetment dan impermeable revetment. Nah, permeable revetment itu ada open filter material. Open filter material ini yaitu revetment yang terbuat dari batu alam atau batu-batuan yang dilapisi filter pada bagian dasar bangunannya. Kemudian ada stone pitching, yaitu revetment yang terbuat dari batu alam dan lapisan filter pada bagian dasar bangunannya. Yang ketiga ada concrete block revetment, yaitu revetment yang terbuat dari blok beton dengan ukuran tertentu dan lapisan filter pada bagian dasar bangunannya. Kemudian kelompok impermeable revetment, ada aspal revetment, yaitu revetment yang bahannya dari aspal pada tebing yang dilindunginya. Ada bitumen grouted stone, yaitu revetment yang terbuat dari blok beton yang diisi oleh aspal, spesies aspal. Nah, ada tahapan pelaksanaan konstruksi bangunan perkuatan lereng atau revetmentnya. Yang pertama dengan pemasangan profil, bisa dilihat pada gambar. Yang kedua dengan penggalian pondasi dengan menggunakan ekskavator. Kemudian yang ketiga, pemasangan geotekstil dari atas ke dasar pondasinya. Kemudian yang keempat, material inti. Untuk pembahasan selanjutnya, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai seawall atau tembok laut. Nah, bisa dilihat di bagian kanan itu merupakan gambar dari seawall itu sendiri. Nah, berdasarkan
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/SE/M/2010 tentang pemberlakuan pedoman pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman pantai dijelaskan bahwa seawall adalah struktur pengaman pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangan areal pantai yang berada di belakangnya. Nah, untuk tujuan dan fungsi tembok laut ini sendiri yaitu guna mencegah atau mengurangi limpasan dan genangan areal pantai yang berada di belakangnya. Sedangkan fungsi dari tembok laut itu sendiri sebagai perkuatan pada bagian profil pantai. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pelaksanaan konstruksi. Jadi untuk metode pelaksanaan konstruksi ini, penempatan batu kosong dilaksanakan dengan damping dan dirapikan dengan tenaga manusia atau alat berat. Itu bisa ekskavator maupun bego. Nah, penempatan batu kosong ini sendiri juga dilaksanakan pada fondasi tidak terganggu air pasang. Oke, next, retaining walls atau dinding penahan tanah. Nah, dinding penahan tanah ini sendiri adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menahan tanah dan memberikan stabilitas pada lereng. Nah, itu merupakan gambaran mengenai retaining walls. Next, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi retaining walls. Nah, ada beberapa fungsi dari retaining walls itu sendiri. Yang pertama, menahan gaya tekan lateral tanah aktif atau active lateral force soil. Nah, maksudnya menahan gaya tekan lateral itu yang beresiko menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral tanah seperti contohnya longsor. Selanjutnya, menahan gaya tekan lateral air. Nah, ini juga beresiko menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral akibat air yang besar seperti terjadinya erosi. Untuk yang ketiga, memproteksi kemungkinan terjadinya perembasan air atau seepage. Nah, ini disebabkan adanya elevasi muka air tanah yang cukup tinggi. Jadi dalam hal ini juga berfungsi dalam proses pengeringan air, yaitu dengan memotong aliran air pada tanah. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis retaining walls. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dinding penahan gravitasi. Nah, dinding penahan gravitasi ini sendiri mengandalkan beratnya untuk mencapai kestabilan tanah. Bahan penyusun gravity retaining wall ini biasanya berupa material pasangan batu atau beton bertulang. Jadi prinsip kerja dari dinding penahan gravitasi ini yaitu mengandalkan bobot massa dari badan konstruksinya, sehingga tingkat kestabilan dari struktur dapat lebih tinggi dikarenakan bobotnya yang berat dan menahan tekanan tanah lateral. Oke, next. Dinding penahan cantilever. Nah, dinding beton bertulang yang berbentuk huruf T. Jadi seperti tulangan tersebut berfungsi untuk menahan momen dan gaya lintang yang bekerja pada bagian cantilever dindingnya. Nah, ini ada seperti pada gambar, ini ada 3 bagian struktur yang berfungsi sebagai cantilever seperti terlihat pada gambar. Di samping itu ada dinding vertikal, ada tumit tapak, ada ujung kaki tapak. Nah, prinsip kerja dari dinding cantilever sendiri itu dengan mengandalkan gaya jepit dasar rangkaian strukturnya. Jadi dinding cantilever berbentuk telapak memanjang pada dasar strukturnya berfungsi untuk menjepit dan menjaga kestabilan dari tekanan tanah pada timbunan maupun pada tebing. Oke, selanjutnya
dinding penahan tipe turap atau sheet pile. Nah, dinding penahan tipe turap ini banyak digunakan untuk menahan tekanan tanah aktif lateral tanah pada timbunan maupun untuk membendung air. Dinding penahan tipe turap ini sendiri umumnya juga terbuat dari bahan material beton, prategang, dan baja. Nah, bisa dilihat gambarnya di samping kanan itu sendiri. Jadi sheet pile ini sendiri cocok untuk dipasang pada konstruksi bangunan tinggi yang memiliki basement. Nah, jadi dinding penahan tipe turap ini sendiri juga sering digunakan sebagai dinding penahan dikarenakan mudah dalam menggunakannya dengan biaya pemasangan yang lebih murah. Selain itu, dinding penahan tipe turap ini sendiri memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, bisa dilihat itu bentuknya ramping yang mengandalkan tahanan jepit pada saat ditancapkan ke dalam tanah. Proses pemasangannya sendiri dapat dikombinasikan dengan sistem angkut atau unshored. Sementara itu, kedalaman tancap dari dinding penahan tipe turap ini sendiri dapat mencapai elevasi sampai tanah keras. Next, dinding penahan bronjong atau gabion. Nah, konstruksi yang berupa kumpulan blok-blok yang disusun secara vertikal ke atas dengan step-step menyerupai terasering atau tangga-tangga. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti itu. Blok-blok tersebut kan bisa terlihat terbuat dari suatu anyaman kawat atau logam galvanis yang kemudian diisi dengan agregat kasar berupa batu kali. Nah, dinding penahan bronjong ini sendiri selain berfungsi untuk menahan tekanan tanah, dinding penahan gabion ini juga berfungsi untuk memperbesar konsentrasi resapan air ke dalam tanah. Oke, next. Nah, selanjutnya diagram wall dan sistem penggalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran. Nah, diagram walls terdiri dari dua jenis, yaitu diagram walls cast in situ dan diagram walls precast. Diagram walls cast in situ itu sendiri sesuai dengan namanya dibuat dengan tahapan akhir yang berupa pengecoran langsung dengan beton ready mix pada keranjang besi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sedangkan dengan diagram walls precast, tahap akhir dari pengerjaan diagram walls precast ini diisi dengan panel beton atau beton pracetak, dan pekerjaan ini terbatas maksimal ketinggian 18 meter dikarenakan terkendala masalah transportasi saat membawa beton pracetaknya. Oke, selanjutnya continuous pile dan solder pile. Nah, continuous board pile yaitu sebuah struktur dinding penahan tanah yang terdiri dari kombinasi rangkaian board pile dan beton comment pile yang saling bertautan. Continuous pile ini bersifat sementara dan kedap air tentunya. Sedangkan solder piles merupakan struktur dinding penahan tanah yang tidak kedap air, terdiri dari rangkaian board pile yang diberi jarak tertentu. Oke, next, ini yang terakhir yaitu continuous pile dan solder pile seperti tadi. Itu tadi slide terakhir, dan demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.